Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat serta karunia yang Allah berikan sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan baik dan lancar. Tak lupa selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya tercipta akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Anak-anak apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Apapun kondisi kita tetap melanjutkan pembelajaran dengan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan baca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak. Mari perhatikan dan simak pemaparan materi yang akan Bapak sampaikan. Terima kasih. Oke anak-anak yang berbahagia, kita akan lanjutkan pelajaran kita kali ini. Sekarang kita sudah memasuki pelajaran yang ketiga dengan tema Aku Anak Soleh. Meski pelajaran ketiga ini dengan tujuan pembelajaran, memahami makna dan mencontohkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, dan memahami makna dan mencontohkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Anak sekalian, sehubungan kita baru memasuki pelajaran ketiga, kita akan membahas sedikit tentang peta konsep, materi-materi apa saja yang akan kita pelajari pada pelajaran ketiga ini tentang Aku Anak Soleh. Ya, ini peta konsep kita. Dalam pembelajaran ketiga ini kita akan bagi dalam 3 pertemuan. Pertemuan pertama yang sekarang kita pelajari adalah akan mempelajari tentang perilaku jujur dan amanah. Untuk pertemuan kedua, perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru, dan yang terakhir pertemuan ketiga, perilaku santun dan menghargai teman. Inilah peta konsep secara garis besarnya tema perilaku anak soleh yang akan kita pelajari dalam pelajaran ketiga ini. Mari kita lanjut. Anak sekalian yang berbahagia, dengarkan kisah berikut tentang anak gadis yang jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. "Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi.
keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak akan membeli susu kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak?" "Jangan ibu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. Saat ini beliau tidur pulas di istana Megah tanpa pernah mengalami kesulitan apapun seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, "Ibu, memang Khalifah Umar tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Demikianlah kisah tentang anak gadis yang jujur. Kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, antara lain kita tidak boleh berbuat curang atau tidak jujur dalam melakukan pekerjaan kita. Kita memiliki keyakinan bahwa semua pekerjaan kita diawasi, dilihat, dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan niat ikhlas, semua pekerjaan kita akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hikmah yang bisa kita ambil adalah meskipun kita dalam kondisi kekurangan, meskipun kita dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, kita tetap memiliki harga diri dengan berbuat kejujuran. Dengan kejujuran, insya Allah hidupnya di dunia akan bahagia dan di akhirat juga akan bahagia. Amin. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang sikap jujur. Jujur mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat senang kepada orang yang memiliki perilaku jujur. Jujur itu bisa diartikan dengan hati yang lurus ataupun tulus, atau tidak berbuat curang. Itulah arti dari kata jujur. Sebagai contoh, jujur itu jujur dalam mengerjakan tugas seperti ujian ataupun ulangan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, apalagi di masa pembelajaran dari rumah, belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh ini. Tentu sikap jujur perlu kita kedepankan, melatih kita untuk berbuat jujur.
kerjakan ulangan ataupun tugas dengan tidak mencontek. Yang kedua, jujur menggunakan uang. Ketika kita diberikan kepercayaan amanah oleh orang tua kita untuk belanja di warung, uang kembaliannya kita kembalikan sisa belanja kita kepada orang tua kita. Jangan membohongi orang tua bahwa tidak ada kembaliannya. Inilah salah satu contoh kejujuran. Pertama, jujur dalam ulangan tidak mencontek. Kedua, jujur dalam mengembalikan uang. Selanjutnya, jujur dalam mengakui kesalahan. Ketika kita terlanjur atau hilaf berbuat kesalahan, katakan dengan sebenarnya, akui kesalahan itu dan mohon maaf pada orang yang bersangkutan. Itulah ciri-ciri anak yang jujur. Selanjutnya, anak-anak, keuntungan apa saja ketika kita memiliki sikap jujur, dan kerugian apa yang akan kita terima kalau kita tidak jujur? Kalau kita memiliki sikap jujur, pasti dan yakin bahwa kita akan disenangi oleh Allah SWT. Yang kedua, disenangi oleh kedua orang tua dan guru. Bahkan semua orang akan senang dengan kita. Dengan sikap jujur yang kita miliki, teman-teman kita juga banyak, dan kita akan selalu dicari oleh orang-orang karena kita memiliki sikap jujur. Itu sebaliknya, bagaimana kalau kita memiliki sikap tidak jujur? Pasti Allah tidak senang, orang tua kita, guru kita tidak senang, teman-teman kita semua menjauh, dan semua orang akan membenci kita. Silakan mau pilih jujur atau tidak jujur. Pasti anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik akan memiliki, berusaha semaksimal mungkin membiasakan diri sehingga kita menjadi anak yang memiliki akhlak perilaku terpuji yang jujur. Selanjutnya, pelajaran kita membahas tentang amanah. Silakan amati gambar berikut ini. Kira-kira gambar apa anak-anak? Ya, pintar. Ini gambar tugas dan tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar, yaitu belajar dengan tekun. Kerja bakti membersihkan ruangan kelas. Ini ketika pembelajaran normal, belajar di sekolah. Bisa kita ganti, tetap kegiatannya tapi tempatnya berubah. Kalian tekun belajar di rumah dan rajin membantu orang tua di rumah, membantu membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci piring, merapikan tempat tidur, dan lain sebagainya. Inilah makna dari gambar yang kita lihat kali ini. Anak, perhatikan dengan serius. Nabi kita, Nabi Muhammad, ketika masih berusia 12 tahun, semenjak umur masih belia, beliau sudah ditempa untuk memiliki sikap yang rajin dan tekun dalam berusaha.
Sejak kecil sudah dibiasakan dan diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke berbagai macam negara. Dengan perjalanan yang berhari-hari menaiki unta, sehingga tertempas sikap yang rajin dan tekun dalam berdagang. Kali ini Nabi Muhammad diajak pamannya berdagang ke negeri Syam. Dalam berdagang, Nabi Muhammad terkenal dengan sikap amanah. Ya, amanah ya anak-anak. Amanah itu dapat dipercaya atau terpercaya. Contohnya ketika diberikan kepercayaan untuk dititipkan barang dagangan. Hampir semua pedagang pada saat itu mempercayakan kepada Muhammad yang masih kecil sebelum diangkat jadi nabi, memegang barang dagangan. Tapi semua barang dagangan titipan itu dijaga dengan sangat baik, tidak berkurang suatu apapun. Semua orang yang menitipkan barangnya merasa senang, merasa suka dengan perilaku Nabi, karena Nabi memiliki sikap amanah. Jika kalian ingin disenangi oleh semua orang, disukai oleh semua orang, kalian harus memiliki selain sikap jujur juga sikap amanah, dapat dipercaya ketika diberikan tanggung jawab. Mengingat sikapnya itu, Nabi Muhammad mendapat gelar. Sepanjang kehidupan manusia dari Nabi Adam sampai sekarang, hanya Nabi Muhammad yang mendapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dan teruji ketika semua orang menitipkan barang, ketika orang menitipkan amanah, baik ucapan maupun benda-benda, semua dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dijaga dengan baik. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus meneladani perilakunya. Kita harus mencontoh dalam kehidupan kita, membiasakan agar kita memiliki perilaku yang terpuji seperti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Perilaku apa saja? Pertama, perilaku atau contoh atau sikap rajin belajar. Kalau kita merasa mengaku sebagai Nabi Muhammad, karena kita sebagai seorang siswa, seorang pelajar, buktikan bahwa kita adalah anak yang rajin, selalu giat belajar tanpa disuruh dan tanpa terpaksa, karena belajar merupakan kebutuhan dan tanggung jawab kita. Saya ingin belajar dengan kesadaran sendiri, dengan kesadaran yang tinggi bahwa belajar itu adalah kebutuhan, bahwa belajar itu adalah sesuatu yang sangat mengasyikkan untuk meningkatkan dan sarana untuk mencapai cita-cita kita. Kalau rajin belajar, insya Allah apa yang kita cita-citakan, yang jadi dokter, yang jadi insinyur, yang jadi presiden, menjadi pejabat, yang jadi apapun, salah satu kunci suksesnya adalah kalian harus rajin belajar. Bagaimana rajin belajar nggak di rumah? Ya, anak soleh, anak baik pasti rajin belajar. Selanjutnya, perilaku apa yang harus kita miliki? Yang kedua, menjaga nama baik orang tua. Amanah tadi dapat dipercaya, berarti kita dapat menjaga nama baik orang tua dengan sebaik-baiknya. Ketika kita wujudkan dengan prestasi yang terbaik, berarti kita menjaga nama baik.
ketika kita berperilaku terpuji baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat, berarti kita menjaga nama baik orang tua. Itu juga sebaliknya, kalau kita berperilaku tidak terpuji, suka ngomong jorok, berbicara kasar, suka berkelahi, itu menjatuhkan, mengotori nama baik orang tua kita. Kalian yang berbuat, kalian makan nangkanya, orang tua yang kena getahnya. Jadi tidak boleh ya anak-anak, apapun yang kita lakukan, kita akan disorot orang tua, kita akan dilihat orang. Karena kalian adalah cerminan orang tua. Jadilah cermin yang baik di masyarakat. Yang ketiga, perilaku yang harus kita lakukan adalah mengerjakan tugas sekolah. Sekarang dengan kondisi seperti ini, kita tidak boleh mengumpat dan mencela kondisi. Orang yang baik itu adalah orang yang selalu mencari solusi. Ketika ada tugas-tugas sekolah, segera, bukan mengumpat yang memberikan tugas, tapi kita segera mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Karena pasti tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu adalah tujuan sangat baik agar kita menjadi lebih pintar, menjadi anak yang bertanggung jawab, menjadi anak yang memiliki sikap amanah. Yang terakhir, yang tak kalah pentingnya adalah menjaga nama baik guru dan sekolah. Perilaku kita akan selalu dilihat, oh itu anak Menteng 2, anak sekolah Tegal, kok perilakunya seperti itu. Nah, itu akan jadi perbincangan masyarakat. Kalau kalian adalah anak SDN Menteng 02, tunjukkan kalian anak yang terbaik, anak yang berprestasi, anak yang soleh. Itu dengan secara tidak langsung kalian menjaga nama baik guru dan sekolah. Insya Allah 4 perilaku ini merupakan cerminan dari keteladanan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Siap anak-anak? Pasti anak yang soleh, anak yang rajin belajar, anak yang menjaga nama baik orang tua, anak yang rajin mengerjakan tugas sekolah, anak yang menjaga nama baik guru dan sekolah. Selanjutnya sedikit kita membahas tentang bagaimana Al-Quran membicarakan tentang amanah. Al-Quran, kitab suci kita, berbicara amanah dalam 2 aspek. Apa saja? Pertama, amanah atau tanggung jawab kita yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, bahwa kita memiliki tanggung jawab, memiliki amanah. Allah memberikan amanah kepada kita kaitan dengan hubungan kepada Allah, yaitu berupa perintah dan larangan dari Allah SWT. Perintah Allah contohnya apa saja? Itu kita harus mengerjakan sholat, berpuasa, berbakti dan hormat pada orang tua dan guru, berbuat jujur, amanah. Itu merupakan perintah Allah. Sholat, zakat, puasa ya rukun Islam, dan menjauhi larangan Allah. Apa sih larangan Allah? Dilarang berbuat curang atau tidak jujur, dilarang khianat atau tidak amanah, dilarang meninggalkan sholat, dalam berbicara yang kotor, jorok. Itu adalah larangan Allah. Maka dengan sebaik-baiknya kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan, menjauhi larangan Allah. Itu adalah kaitan tentang amanah yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah. Yang kedua, amanah yang kaitannya dengan hubungan sesama manusia, hablum minannas.
dan juga harus kita jalin dengan baik. Apa saja hubungan sama manusia? Menjaga komunikasi dengan baik, menjalin hubungan ukhuwah dengan baik, tidak saling menyakiti perasaan orang lain, tidak membicarakan orang lain, selalu berprasangka baik pada orang lain. Itulah saling bekerja sama, itulah hubungan antara dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia harus kita jaga, karena ini merupakan amanah kita kepada Allah dan kepada orang lain. Ya, demikianlah pembelajaran singkat. Mudah-mudahan kalian memahami, selalu mendengarkan, belajar dengan serius, dan dibaca kembali pelajarannya. Untuk lebih kalian menguasai materi, Bapak berikan pertanyaan sebagai tugas kalian. Tulis di buku tulismu, foto lalu kirim ke Classroom. Apa yang kalian tulis? Ini menjawab 4 pertanyaan. Ya, nanti silakan dikerjakan dengan baik. Salah satu anak yang memiliki sikap amanah adalah mengerjakan tugas sekolah dengan bertanggung jawab dan tepat waktu. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita. Semoga kita diberikan pemahaman oleh Allah dan jadikan pelajaran kita pelajaran yang mendapat ridho dari Allah SWT. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum kita akhiri, mari kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.